adalah pelapor kita yang bermasalah dengan cowoknya, tapi dia itu diteror sama seorang perempuan. Perempuan itu nerornya sih selama ini lewat handphone. Kayaknya telepon lo bunyi deh. Nah ini nih, ini penerornya. Sebentar. Halo? Udah gua bilang lo jauh. Lo siapa? Jangan, suruh kesini. Suruh kesini. Lo kesini. Kalau lo bukan pengecut, lo kesini. Lo yang jauhin Fandi. Fandi tuh milik gue. Halo, bre. Halo. Halo? Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Lo yang fans sama cowok gue. Bisa kesini nggak? Sebentar kita ngobrol baik-baik. Enggak. Lo sini. Lo memang karakter lo seperti ini atau emang? Ya enggak lah, udah sekarang Karena gini kalau deh. lo kayak gini nih kayaknya lo bakal menyulitkan kita nih. Gue emosi, gue tiba-tiba disiram kayak gini. Siapa yang gak sakit? Ngobrol sama Nia seperti ngobrol sama Api. Menurut gue tuh dia tuh a little bit gobi, shouting too much. Jadi gak ada info yang masuk, tapi banyak suara gitu loh. Begitu dia lagi jelasin, dia gebrak meja, dia disamperin dong sama manajer. Lo jangan jerit-jerit dong di sini, lo jangan. Ya enggak lagi, lo juga kenapa lama banget? Iya, Ya Mbak. emang apa lagi sih, kenapa Mbak? Kenapa? Lagi juga Mbak tahu ya tadi saya disiram, Mbak kenapa nggak ngejaga saya? Mana keamanannya? Oke Pak, oke. Kok lo jadi Mbak, terima nyamperin? kasih Mbak, maaf Pak. Oh diam. Oh iya, silakan saya juga mau pergi, awas. Diusir. Wih, gue malu banget. Emang sih yang diusir bukan gue gitu. Cuman ya nggak apa-apa, ini klien gue. Dia diusir berarti gue juga diusir. Ayo kita ajak keluar, tim kita minta maaf sama manajernya dan akhirnya kita berlanjut di dalam mobil. Feeling gue nggak enak nih sama nih klien. Kita ikutin aja, minta maaf kalau di awal udah jelek banget kelakuannya. Terus kita tetap bantu. Ayo. Oke, sejujur-jujurnya ini akan nyakitin sebenarnya ngomong. Gak masuk di akal, gak bisa diterusin. Ngeliat kliennya juga gak bisa dikontrol. Ya enggak, sekarang gimana mau dikontrol? Gue disiram kayak gitu. Lu dari awal, lu udah ngeloncatin kita. Diusir sama manajer kafe itu gak terhormat banget. Lo tuh sebenarnya mau bantuin gue nggak sih? Enggak. Gue memutuskan untuk kita nggak bisa terusin ini. Jessica berusaha untuk nenangin gue. Semua bukan tergantung Jessica juga, tapi tergantung si kliennya. Oke, sekarang lo bisa nggak emosi nggak? Sekarang udah nggak ada siapa-siapa di sini, penerornya juga udah pergi. Lo bisa kontrol emosi lo. Kalau nggak, kita nggak bisa lanjut, kita nggak Iya, tahu mau gua kemana. Ya oke. Ya, nggak sekarang gue tanya nih, kenapa bisa ada peneror kayak gitu? Lo bisa nggak jelasin ke kita? Kita masih bingung gitu. Ya gue juga nggak ngerti, pokoknya tadi gue dateng ke kafe, gue lagi mesen minuman sembari nungguin lo berdua. Terus tiba-tiba ya gue didorong, gue ditarik, gue dijenggut-jenggut, dijambak dengerin dan ya. disiram. Dengerin nih, kalau bukan karena Jessica, lo deh gue selesaikan masalah. Lo berpikir bahwa yang neror itu ada hubungannya sama Fandi. Udah jelas-jelas lo ragu sama Fandi. Apalagi dia bilang katanya udah mau kawin, lo suruh jauhin. That's it, selesai. Ya terus selama 5 bulan ini apa gue sama Fandi? Pernahkah terpikirkan olehmu cinta sesungguhnya? Nah, gue tuh pengen tahu, tadi dia SMS bahwa dia itu adalah ceweknya Fandi. Katanya 2 bulan lagi menikah. Ya bisa jadi mungkin iya, karena lo sendiri nggak tahu. Enggak, Fandi enggak, gimana. enggak, gue nggak percaya. Gue nggak percaya kalau Fandi kayak gitu. Mungkin lo yang ngegangguin hubungan mereka. Ya, gue nggak pernah ngegangguin hubungan orang. Ya lo kenapa sih sampai belain Fandi yang kita belum jelasnya apaan? Gue tuh nggak mau sakit hati lagi, Kak. Gue sakit hati. Gimana? Sakit hati lagi? Emang Fandi pernah nyakitin lo? Enggak. Terus? Tapi dulu tuh gue pernah pacaran.
sama pacar gue udah 4 tahun. Gue meninggal kok. Gue gak mau kayak gitu lagi. Ya. Apalagi Fanny emang udah deket banget sama orang tua lo ya. Dan keluarga gue juga udah setuju sama dia. Aku gak mau kehilangan orang yang gue sayang lagi untuk kedua kalinya, Kak. Kenapa sih lo nggak ngelihat cowok itu banyak? Kenapa cuma Fandi doang sampai lo bel-belain? Awalnya tuh gue gak bisa move on dari pacar gue yang dulu. Dan baru Fandi yang bisa bikin gue move on. Oke, jadi itu alasan yang kuat kenapa lo bener-bener pengen tahu soal peneror itu, apakah bener itu ceweknya Fandi atau bukan. Oke. Gue ngeliat niatnya mulai menurun. Oke lah, yuk kita bantuin. Gue sempet tanya, lo punya alasan kuat nggak untuk masalah ini? Lo punya alasan kuat nggak kenapa kita harus melanjutkan ini? Jawaban dia itu kuat. Dari situ akhirnya kita putuskan untuk terus membantu dia dengan cara telepon dulu, coba telepon. Terakhir lo telepon kapan? Ya terakhir kemarin. Gue kemarin masih teleponan. Tapi ya cuma sebentar doang. Di speaker ya. Lo speaker nggak? Nomor yang ada di sebelah Sibuk sih. Gak sibuk sih, di reject sih biasanya. Oke, kita nggak bisa hubungin lewat handphone. Kira-kira Kita ke rumahnya atau ke tempat tongkrongannya apa tempat kerjanya kemana dulu? Rumahnya di mana? Gue gak tau rumahnya. Harusnya kita langsung ke rumahnya Fandi. Tapi jawaban Nia benar-benar bikin kita pusing. Iya nggak tahu alamat rumah Fandi. Lo mau nyari info apa? Kalau rumah pacar lo aja yang katanya cinta sama lo, yang katanya lo cinta banget, tapi lo nggak tahu rumahnya. Lo pacaran 5 bulan nggak tahu rumahnya. Ya gue gak pernah diajak ke rumahnya. Biasanya dia yang ke rumah gue. Tadi lo bilang lo udah dekat. Ya iya, tapi kan biasanya dia yang ke rumah gue. Oke deh, gini aja. Kita ke kantornya. Kantornya lo tahu di mana? Tahu. Oke, ya udah kita ke kantornya. Mas, kita ke kantor. rumahnya. Coba cari ini biar dikasih ke Mas Syarif.